Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan masa Covid-19 ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat merasakan nikmat Islam, nikmat iman hingga sampai detik hari ini. Alhamdulillah. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Miskari LCMHI, semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya, dan semoga beliau dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya, yakni tentang ijtihad dan mujtahid, dan yang kedua tentang hak Allah dan hak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai dengan pembahasan ijtihad dan mujtahid. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni di sini ijtihad ialah berasal dari kata ijtihada yajtahidu. Ijtihadan yang menyerupakan derivasi dari kata jahada. Yakni maknanya adalah upaya atau kemampuan. Nah, namun sebagai istilah, ijtihad ini memiliki keberagaman definisi dari penjelasan. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali, beliau mendefinisikan ijtihad ialah badlul mujtahid wus'ahu fi tahlabil ilmi bi akhmasis syariah. Yakni mengarahkannya seorang mujtahid kepada segala kemampuan dan upaya yang untuk mengurai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Nah, jadi di sini Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad itu ialah mengarahkan seorang mujtahid kepada segala kemampuan. Jadi seorang mujtahid itu memiliki kemampuan dalam upaya mengurai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam. Nah, adapun menurut Imam Al-Baidlawi, beliau mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan segala upaya untuk menangkap hukum-hukum syariat. Nah, yakni di sini ijtihad ini adalah seorang mujtahid. Siapa itu seorang mujtahid? Yakni seorang mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Nah, orang yang melakukan ijtihad itulah seorang mujtahid. Nah, jadi siapapun bisa menjadi seorang mujtahid. Tetapi adapun ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat utama untuk menjadi seorang mujtahid. Nah, jadi seorang mujtahid ini tidak asal-asalan gitu menjadi seorang mujtahid. Seorang mujtahid tidak, dalam bahasanya itu tidak asal-asalan langsung menjadi seorang mujtahid, tetapi ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang mujtahid. Syarat yang paling utama
yakni yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Yang pertama ialah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adil. Nah, tak cuman syarat itu yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, tetapi seorang mujtahid dia harus menguasai pengetahuan tentang Al-Quran, dia harus menguasai pengetahuan tentang sunnah, dia harus menguasai ilmu bahasa Arab. Bahkan seorang mujtahid harus menguasai usul al-fiqih dan mengetahui hal-hal terkait ijma'. Nah, jadi seorang mujtahid itu tidak hanya menguasai pahamnya Al-Quran, tidak hanya menguasai tentang sunnah, tetapi seorang mujtahid juga harus bisa berbahasa Arab. Karena apa? Karena dengan pandainya bahasa Arab, dia akan bisa membaca atau mengartikan yang di dalam Al-Quran ataupun sunnah ataupun hadis. Adapun seorang mujtahid itu di saat dia menyempurnakan proses ijtihadnya, di antaranya yang pertama, dia harus mengetahui al-bara'ah al-asliyah, yaitu hukum asal. Yakni dia harus tahu seputar hal-hal yang belum diatur dan dijelaskan hukumnya oleh syariat. Nah, yang kedua, dia harus mengetahui maqasidus syariah, yaitu tujuan atau maksud syariah. Yang ketiga, seorang mujtahid yang sedang menyempurnakan proses ijtihadnya, dia harus mengetahui kaidah-kaidah umum, al-qawaid al-kulliyah, yakni kaidah yang disarikan dari berbagai kejadian dan hukum, yang kemudian diringkas dalam satu teori umum. Yang selanjutnya, dia mengetahui letak perbedaan pendapat. Nah, jadi seorang mujtahid itu harus paham mengenai mawadil ikhtilaf, letak-letak perbedaan. Nah, dan yang terakhir, dia harus mengetahui kebiasaan urf yang tengah berlangsung, yaitu harus jeli dalam membaca teks keagamaan. Seorang mujtahid juga harus peka terhadap kondisi masyarakat atau mukallaf yang merupakan objek hukum. Nah, jadi seorang mujtahid itu harus memang betul-betul dia berijtihad memang karena Allah. Memang dia itu seorang mujtahid harus memang paham betul apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Nah, di saat seorang mujtahid dia melakukan ijtihadnya dan ijtihadnya itu benar, dia akan mendapatkan pahala. Jika yang diijtihadnya itu salah, dia juga akan mendapatkan pahala, tetapi pahalanya itu tidak sebanyak apa yang hal pertama tadi, yaitu jika ijtihadnya itu benar, maka pahalanya itu banyak gitu. Nah, jika ijtihadnya itu salah, maka pahalanya itu tidak sebanyak ijtihadnya jika ijtihadnya itu benar. Nah, mungkin itu sedikit pemahaman saya tentang ijtihad dan mujtahid. Dan yang pembahasan kedua ialah pembahasan hak Allah dan hak adami. Yakni di sini di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili, beliau memberikan penjelasan.
Perbedaan antara hak Allah dan hak adami, yakni hak Allah ialah perintah dan larangannya, sedangkan hak hamba ialah kemaslahatan dan pembebanan hukum atas dirinya. Jadi segala sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk digugurkan oleh seorang hamba, sementara hak Allah tidak bisa digugurkan oleh seorang hamba. Nah, jadi dalam kaitannya dengan hal ini, syariat membedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hak murni Allah seperti wajibnya iman dan haramnya kekafiran. Ini hak murni Allah SWT. Yang kedua, hak murni hamba seperti hutang dan harga segala sesuatu. Dan yang ketiga, hak yang di dalamnya terkandung hak Allah dan hamba seperti had qad, hukumnya tuduhan zina. Nah, dari pemaparan tersebut nih, kita pahami bahwa hak Allah adalah segala yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Dan sedangkan hak adami itu ialah seperti haknya hamba seperti hutang. Nah, itu harus dipenuhi gitu. Nah, sedangkan hak Allah itu, Allah memerintahkan kita untuk beriman dan melarang kita untuk melakukan kekufuran. Nah, jadi hak semacam inilah tidak bisa digugurkan atau dibatalkan oleh seorang hamba, tetapi itu adalah murni hak prerogatif oleh Allah SWT. Nah, ketika misalnya kita meninggalkan sholat yang merupakan perintah Allah, nah hak Allah, maka tidak ada sesiapa pun manusia yang berhak menggugurkan atau membatalkan kewajiban tersebut. Sebab jika seseorang meninggalkan sholat, maka ia hanya bisa meminta ampunan kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, sedangkan contoh lain dari hak Allah diantaranya ialah had zina, had minuman miras, dan jenis ibadah lainnya seperti puasa, haji, dan lainnya. Nah, sedangkan hak adami ialah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dalam pergaulannya seperti hak dibayar bagi penjual. Nah, contoh yang sederhana, seorang penjual menjualkan barangnya sesuatu, maka si pembeli harus membayarnya. Nah, itu hak si penjual. Sedangkan hak memiliki barang, dia harus mendapatkan barangnya. Begitu juga sebaliknya maksudnya. Contoh dari lain hak adami ialah hak diberi upah bagi pekerja dan hak memperkerjakan orang bagi bos dan lain sebagainya. Nah, jadi hak Allah adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hak adami ialah hak tentang kemaslahatan dan pembebanan hukum atas dirinya. Sedangkan perbedaannya ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka seorang hamba tidak bisa menggugurkan. Nah, jika sementara hak adami itu seperti kita menjualkan sesuatu, maka kita akan mendapatkan bayaran dari si pembeli. Nah, itulah contoh hak adami dan itu merupakan pembebanan hukum juga. Tatkala kita menjual barang yang haram, maka itu kita akan mendapatkan dosa. Tatkala kita menjual barang yang halal, seperti contoh seperti apa? Barang yang halal itu seperti kita menjual buah-buahan dengan hasil panen kita. Nah, sedangkan menjual barang yang haram itu menjual khamar, menjual narkoba, menjual sabu-sabu. Nah, itu barang larangan yang
dilarang untuk dijual. Nah, maka itu akan mendapatkan dosa. Nah, tatkala kita menjual buah-buahan yang hasil panen kita sendiri, hasil kerja keras kita sendiri, maka kita akan mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya. Yang si pembeli juga, jikalau tatkala dia membelinya dengan uang yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Tatkala dia membeli barang tersebut dengan uang yang halal, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan juga pahala. Nah, begitu. Jadi hak Allah itu harus kita penuhi. Hak Allah ialah perintah Allah, kita harus memenuhi hak Allah tersebut. Karena apa? Karena segala sesuatu itu yang penciptanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pemberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi larangannya. Sebab di dunia ini adalah sifatnya sementara. Kita hidup juga hanya sementara. Bagaimana kita untuk nyaman di dunia dan nyaman di akhirat? Ya begitu, kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi larangannya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan perintahnya, lebih istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat. Wabil khususnya manfaat untuk saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan saya atau penyampaian saya, karena kekurangannya itu datang dari saya sendiri dan kebenarannya itu datang dari Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.